Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Aleichem. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, saya Heri Sutopo. Semoga hari ini Anda semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan rutinitas berjalan lancar sesuai rencana Anda. Amin. Kita ketahui bahwa Indonesia menjadi negara dengan berbagai perbedaan sebagai sebuah bangsa dan negara. Oleh karenanya, memahami perbedaan bukan hal yang baru di Indonesia, termasuk pernikahan salah satunya. Pernikahan berbeda suku, berbeda latar belakang, atau berbeda ras mungkin biasa dan bisa bertahan lama. Namun, pernikahan berbeda agama menjadi hal yang ribet dan rumit, bahkan sulit diterima meskipun itu ada. Perbedaan agama menjadi salah satu tantangan, dan tantangan yang cukup berat adalah untuk bisa direstui oleh kedua keluarga besar. Kali ini saya akan menyoroti soal pernikahan beda agama yang baru-baru ini viral dan jadi perbincangan di dunia maya serta media elektronik. Sebenarnya, fenomena nikah beda agama bukan hal yang baru. Jadi heboh karena yang menikah ini dari lingkaran dalam istana, yakni staf khusus Presiden Joko Widodo bernama Ayu Kartika Dewi. Jadi kalau menyangkut dengan nama Joko Widodo, publik khususnya yang tidak suka semangat untuk menggorengnya. Namun sebelumnya, saya akan mengungkapkan fakta pernikahan beda agama yang berlangsung di kalangan public figure, yakni di kalangan artis. Yang pertama, pernikahan Audi Marissa dan Antonisi. Nah, pernikahan pasangan ini juga menghebohkan jagat media sosial. Pasalnya, pasangan ini diketahui berbeda agama. Pasangan ini mengikat janji suci pada 12 September 2020. Namun dalam perjalanannya, Anthony telah mengkonfirmasi bahwa Audi Marissa telah berpindah keyakinan menjadi Kristen. Kemudian ada Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara. Nah, aktor Dimas Anggara menganut agama Islam, sedangkan sang istri Nadine Chandrawinata beragama Katolik. Meski berbeda keyakinan, ternyata tak menghalangi keduanya untuk menikah pada 2018 lalu di Butan, Nepal. Kemudian yang ketiga ada Sarah Sechan dan Neil Furuno. Pasangan yang menikah pada 6 Maret 2015 ini masih tetap harmonis hingga kini. Pernikahan ini merupakan pernikahan yang kedua bagi Sarah setelah sebelumnya kandas pada tahun 2011. Nah, keduanya menikah di Los Angeles dan pasangan keluarga ini sekarang menetap di Singapura. Ada Aki Alexa dan Audrey Mayrina. Aki Singgih atau akrab disapa dengan Aki Alexa dengan istrinya Audrey Mayrina menikah pada 1 Februari 2012. Kini pasangan ini sudah dikaruniai 2 orang anak, dan meski berbeda keyakinan, keduanya tampak mesra dan harmonis hingga sekarang. Kemudian ada pesepak bola Irfan Bahdim dan Jennifer Kurniawan. Pasangan ini juga jadi pasangan suami istri yang berbeda agama. Keduanya menikah pada tahun 2011 lalu. Meski berbeda keyakinan, tak menjadi penghalang mereka untuk mengikat janji hingga akhir hayat. Kemesraan mereka tetap bertahan hingga sekarang. Bahkan Irfan dan Jennifer juga selalu memberikan toleransi kepada agama mereka masing-masing. Masih banyak lagi public figure lainnya seperti Novita NG dan Sabto Harjo Rajasa. Kemudian Frans Mohede
dan Amara. Kemudian ada juga Ari Sihasale dan Nia Zulkarnain dan Rio Febrian serta Sabrina Kano. Jadi menyatukan dua perbedaan memang bukanlah hal yang mudah, apalagi jika berkaitan dengan keyakinan. Bahkan tak sedikit hubungan asmara yang kandas lantaran kedua pasangan memiliki perbedaan agama. Kendati demikian, tak sedikit juga yang tetap bersikuku untuk menikah meski memiliki perbedaan keyakinan. Ada yang akhirnya memilih menikah di luar negeri, memutuskan pindah agama, atau bahkan melakukan prosesi pernikahan dengan dua agama sekaligus. Seperti yang dilakukan staf khusus Presiden Jokowi, Ayu Kartika Dewi, dengan pasangannya yang beragama Katolik bernama Gerald Sebastian yang saat ini hangat diperbincangkan. Jadi kalau menyangkut orang nomor satu, memang renyah dan gurih untuk dinyinyiri. Ternyata tidak hanya staf khusus presiden yang nikah beda agama dan prosesi pernikahan dengan dua agama sekaligus. Hal yang sama sebelumnya juga terjadi di Semarang. Bahkan keduanya tercatat menjadi pasangan ke-1424 yang menikah beda agama di Semarang, Jawa Tengah. Nah, kemudian di Pontianak, Pengadilan Negeri Pontianak telah juga mengesahkan pernikahan pasangan beda agama antara mempelai pria yang beragama Islam dan mempelai perempuan yang beragama Kristen. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang dilansir dari website Mahkamah Agung tertanggal 17 bulan 3 tahun 2022 atau hari Kamis. Pasangan beda agama ini menikah sesuai akta pernikahan nomor 003-AP-BBP-9 Romawi 2021 tertanggal 19 September. Saat hendak pencatatan ke Dinas Catatan Sipil, permohonan ini ditolak dengan alasan perbedaan agama tadi. Hal itu sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan junto pasal 35 huruf A Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri. Jadi asas hukum yang berlaku di Indonesia pada prinsipnya tidak dapat menjadikan alasan perbedaan agama sebagai penghalang dalam melakukan perkawinan. Dasar suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi apapun argumentasinya, saya sih tetap menyarankan untuk memilih calon pasangan hidup itu yang seiman. Kalaupun tidak dapat, ya calon pasangan harus mendiskusikan, memikirkan, dan memutuskan dengan benar. Karena pernikahan itu tidak hanya menyatukan pasangan yang akan menikah, tetapi juga keluarga masing-masing pasangan dan iman. Simpel kan?